Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, hati dan pikiran telah kami buka untuk disapa firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Nats Evangelium di Gereja Huria Kristen Batak Protestan pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021, yaitu minggu ke-12 setelah Trinitatis, tertulis dalam Mazmur pasal 34 ayat 12 sampai ayat 18, dan epistel tertulis dalam surat Rasul Paulus ke jemaat di Roma pasal 12 ayat 17 sampai 21. Saya akan bacakan yang menjadi renungan bagi kita, yaitu firman Tuhan yang menjadi epistel, yaitu dari Roma pasal 12 ayat 17 sampai 21. Demikian bunyinya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Hingga sedemikian pembacaan firman Tuhan. Orang benar di mata Tuhan. Saudaraku yang terkasih, manusia adalah makhluk sosial, di mana seseorang itu mempunyai hubungan dengan orang lain. Tidak ada seorang pun manusia yang diciptakan Tuhan lahir ke dunia ini untuk hidup sendiri tanpa mempunyai hubungan dengan orang lain. Oleh karena manusia itu makhluk sosial yang selalu berhubungan atau berkaitan dengan orang lain, sehingga manusia itu rentan akan perselisihan, bahkan perpecahan. Nah, saudara-saudaraku, untuk menciptakan persekutuan yang akrab, meskipun banyak perbedaan-perbedaan di dalam diri manusia itu, hendaknya di dalam diri manusia itu ada kesungguh-sungguhan dan pengorbanan untuk hidup benar di mata Tuhan. Di mata Tuhan, bukan di mata manusia, atau hanya untuk menyenangkan hati orang lain, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab jika kita menyenangkan hati Tuhan, sudah pasti saudara-saudara, kita akan menyenangkan hati sesama manusia. Sebaliknya, menyenangkan hati sesama manusia belum tentu kita menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu dibutuhkan pengorbanan untuk hidup benar di mata Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam firman epistel ini, yaitu Roma 12 ayat 17 sampai 21, ada beberapa hal yang harus terlihat di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan orang-orang percaya, sehingga orang percaya itu atau kita disebut
orang benar di mata Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, orang benar di mata Tuhan adalah orang yang melakukan kebaikan kepada semua orang. Manusia sebagai makhluk sosial yang berhubungan atau mempunyai hidup yang saling ketergantungan dengan orang lain, maka orang-orang percaya terpanggil untuk melakukan kebaikan kepada semua orang tanpa memandang bulu. Dalam kehidupan persekutuan di mana kita ada, mungkin terjadi tindakan-tindakan yang jahat. Dan dengan tegas Rasul Paulus mengatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah kebaikan kepada semua orang. Jangan menuntut pembalasan, sebab pembalasan hanya hak dari Tuhan. Roma 12 ayat 19 dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Manusia yang sama-sama menerima anugerah pengampunan dari Tuhan tidak punya hak untuk melakukan pembalasan kepada orang lain. Kewajiban kita sebagai orang-orang yang percaya adalah melakukan kebaikan kepada semua orang. Dan itulah yang menjadi tujuan penciptaan Tuhan. Dan tujuan akan kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, firman Tuhan ini juga mengingatkan kita orang-orang percaya kepada Yesus Kristus untuk senantiasa hidup berbuat baik. Marilah kita meninggalkan segala tindakan dan perbuatan yang jahat, perbuatan jahat yang hanya mendatangkan kerugian bagi diri kita sendiri dan kerugian bagi orang lain. Kerugian bagi kita di tengah-tengah dunia ini. Dan juga kerugian bagi kita di akhir zaman, di saat kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kerugian bagi orang-orang lain di tengah-tengah dunia ini ketika karena tindakan kita dia disakiti hatinya. Kolose 3 ayat 13 mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kita pasti mengingat cerita tentang Yusuf. Di dalam pergumulannya Yusuf tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, apa yang terjadi kepadanya adalah rancangan Tuhan. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Pada akhirnya Yusuf mengalami penggenapan janji Tuhan bahwa dia menjadi orang yang penting di Mesir. Keberadaan Yusuf di Mesir membuat ayahnya Yakub, semua saudara-saudaranya dan keturunannya pindah dari Yerusalem, pindah ke Mesir dan ditempatkan di Gosen. Tuhan mewujudkan
dan membuat menjadi kenyataan mimpi yang pernah diterima oleh Yusuf. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, orang benar di mata Tuhan adalah orang yang hidup di dalam perdamaian dengan semua orang. Dalam persekutuan dan kebersamaan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, tentu ada saja kesalahan dan kekurangan yang terjadi. Bahkan di tengah-tengah keluarga bisa hal tersebut terjadi antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, dan juga antara anak-anak. Bisa terjadi kesalahpahaman di dalam perkataan dan juga di dalam tindakan. Firman ini memanggil kita untuk hidup di dalam perdamaian dengan sesama. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya perdamaian tersebut tercipta? Kita harus hidup di dalam kasih. Dengan hidup di dalam kasih, maka kita akan dimampukan untuk hidup dengan perdamaian dengan orang lain, dengan sesama kita, dengan orang-orang yang di sekitar kita. Sebab kasih adalah ikatan yang sempurna di dalam setiap persekutuan. Kolose pasal 3 ayat 14 mengatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Yang ketiga, saudara-saudara, orang benar di mata Tuhan adalah orang yang hidup mengampuni semua orang. Pengampunan adalah hidup dan karakter dari orang-orang percaya, seperti yang telah ditunjukkan Yesus Kristus di dalam kehidupan pelayanannya di dunia ini. Di akhir hidup Tuhan Yesus Kristus di kayu salib itu, dia masih mengingat orang-orang yang berbuat jahat kepadanya dengan mendoakan mereka kepada Bapanya yang di surga. Ya Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Demikianlah doa dari Tuhan Yesus kepada Bapanya yang di surga kepada orang-orang yang berbuat jahat dan mengejek, menghina Dia. Namun jika kita melihat kehidupan di dunia ini, betapa sulitnya seseorang itu mengampuni orang lain. Sakit hati yang mungkin sudah berulang-ulang diterima dan dilakukan oleh seorang pula di dalam kehidupannya bisa menyebabkan seseorang itu susah untuk mengampuninya. Pertanyaannya, berapa kali kita mengampuni orang lain? Petrus pernah bertanya pertanyaan tersebut kepada Tuhan Yesus. Dapat kita baca dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Artinya saudara-saudara, mengampuni itu tidak ada batasnya. Berapa kali? Pengampunan itu harus selalu diberikan, dan itulah orang benar di mata Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah memahami semua peristiwa yang terjadi, meskipun terkadang peristiwa tersebut sangat-sangat menyakitkan hati kita. Dengan memahami setiap peristiwa yang terjadi, hidup persekutuan kita menjadi nyaman dan damai. Hubungan kita dengan yang lain tetap di dalam damai sejahtera.
dan hal tersebut menjadi seperti bara api di atas kepala orang yang jahat dan yang bersalah. Roma 12 ayat 20 dikatakan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Saudara yang terkasih, jadilah orang benar di mata Tuhan, bukan di mata orang lain. Sekali lagi, orang benar di mata Tuhan. Oleh karena itu, hendaknya hidupmu senantiasa di dalam kebaikan. Hidupmu di dalam perdamaian. Hidupmu selalu mengampuni semua orang tanpa pandang bulu. Dan itulah kemenangan orang-orang percaya terhadap kejahatan yang kita alami atau yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Roma 12 ayat 21 mengatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Percayalah bahwa Tuhan akan berpihak kepadamu, berpihak kepada orang benar di matanya. Dan berkat Tuhan itu akan senantiasa menyertai perjalanan hidupmu di tengah-tengah dunia ini sampai kepada Maranatha. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu buku nyanyian HKBP nomor 476 ayat 1 dan 2. Aku bukanlah milikku. Yesuslah pemiliknya, Tuhan Yesus penebusmu, ku setia padanya, ku bukan pemilikku. Yesus juru selamatku, pemilikku, dan selama ku hidup, Yesuslah pemilikku. Bukan aku, tapi Yesus memiliki diriku. Seluruhnya ku serahkan pada Yesus Tuhanku. Ku bukan pemilikku. Yesus juru selamatku, pemilikku, dan selama hidup, Yesuslah pemilikku. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa dalam surga, terpujilah namamu atas firman yang telah kami dengarkan meteraikan di dalam hati kami. Supaya kami menjadi orang yang senantiasa melakukan kebaikan, hidup di dalam perdamaian dan mengampuni semua orang tanpa terkecuali, tanpa memandang bulu. Yalah Bapa di dalam surga, kiranya kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati seluruh
orang-orang yang hidup di dalam penderitaan. Tuhan memberikan penghiburan. Yang sakit karena terpapar pandemi COVID-19 ini, Tuhan berikan kesembuhan dan keteguhan hati. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, hiduplah di dalam protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang terutama adalah hiduplah di dalam doa, berdoa kepada Tuhan. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.